Oke teman-teman, kembali lagi di channel Mate Mafia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang matematika ya. Matematika ini tentang ini ya, barisan dan deret gitu ya. Barisan dan deret. Nah, untuk kali ini ya, untuk video kali ini kita akan belajar fokus ke barisan aja. Nah, terus bedanya apa sih barisan sama deret? Ya, barisan itu jadi kayak angka gitu loh, pola angka. Angka yang berpola, misalkan gini. Ya, 1, 4, misalkan jangan 4 deh, misalkan 1, 3, 5, 7, 9. Nah, kamu bisa menentukan nih pola berikutnya apa nih, ini sama ini berapa ya. Dari mana? Dari sini. Ini kan polanya ditambah 2 ya, ini polanya ditambah 2, ini polanya ditambah 2, ini polanya ditambah 2. Oke, berarti ini tambah 2 kan 11, ini tambah 2 13 gitu ya. Jadi berpola, bisa kali, bagi, tambah, kurang. Yang jelas antar suku atau antar polanya itu eh, sama. Nah, kalau deret gimana? Nah, kalau deret itu barisan tapi dijumlah-jumlah gitu, ya, sampai mendapatkan angka tertentu. Sampai berapa nih? Terserah, terserah soalnya mau sampai suku ke berapa gitu, ya. Sampai sini paham ya? Nah, kita tambahin. Oke, barisan sama deret itu ada dua, ya. Barisan sama deret ada dua. Jadi, eh, sorry, kita pakai hitam aja ya. Nah, mau barisan sama deret, ya itu ada dua, ya. Jelek banget ya tulisannya. Ada barisan dan deret itu ada dua. Pertama, ada namanya barisan aritmatika. Ya, arit, sorry, aritmatika gitu ya. Ada lagi barisan sama deret geometri gitu ya. Nah, kalau aritmatika itu dia hmm, dia ditambah-tambah, dikurang-kurang gitu ya. Jadi polanya itu ditambah atau dikurang. Kalau dia geometri itu dikali atau dibagi. Misalkan gini, tadi ya, 1, 3, 5, 7 ini kan ditambah-tambah 2. Kalau geometri itu kelipatan, ya. Kalau geometri itu kelipatan atau rasio. Nah, jadi aritmatika cirinya ini ada perbedaan dua gitu ya, perbedaannya dua. Jadi ciri dari aritmatika itu dia punya beda gitu ya, punya beda yang berpola. Kalau geometri itu kayak gini nih, misalkan 2, 4, 8, 16, 32. Nah, lihat, ini kan semuanya dikali 2 ya, kali 2 kali 2 kali 2 gitu ya. Nah, ini kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, ini berarti ada perbandingan nih. Perbandingan suku kedua sama suku satu kan 2. Perbandingan suku ketiga sama suku kedua itu 2. Jadi, perbandingan suku berikutnya dengan sebelumnya itu tetap. Berarti dia mempunyai apa nih? Punya perbandingan yang tetap. Ini kan punya beda yang tetap. Ini punya apa? Ada istilahnya rasio. Rasionya tetap gitu. Ya. Tuh. Paham ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang barisan aritmatika aja. Yang fokus ke barisan aritmatika. Oke. Lanjut. Nah, paham ya sampai sini ya? Nah, oke. Kita ke sini. Nah, sekarang barisan aritmatika. Barisan aritmatika kayak gini misalkan ya. Tadi ya, satu gitu kan ya. 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Nah, ini kita sebut dengan istilah nih, ini disebut dengan istilah suku ke-1. Ini disebut dengan istilah suku kedua, ya. Ini disebut dengan suku ketiga. Nah, ini terus aja sampai misalkan terus berapa gitu ya, kita nggak tahu sampai suku ke N gitu ya, UN. Nah, cara nyarinya gimana nih? Oke, lihat. Ini kan ada perbedaan ya. Ini kita sebut aja beda gitu kan. Ini beda, bedanya tuh sama, beda gitu. Nah, lihat. Ini kan suku ke-1. Suku ke-1, suku ke-1 itu ya U1 gitu ya. Suku kedua, ini tulis aja U1 gitu, U1. Suku kedua, kok kehapus semuanya sih? Ini U1, 2, suku keduanya itu kan berarti apa tadi? 1 ditambah 2 kan 3 ya.
Bedanya kan, ini kan bedanya 2, berarti 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 2, 5. 5 ditambah 2, 7 gitu ya. Nah, di sini bedanya 2, berarti U1, U2 itu adalah U1 ditambah bedanya, bener nggak? Ya, U1 ditambah bedanya. Gitu. Kalau U2, U3 gimana? Nah, lihat di sini. Berarti kan 1, ini kan 2 nih bedanya nih, 2. Ini bedanya 2 ya. Nah, berarti ini kan kalau mau nyari U3 ya, berarti kan ini hasilnya 5 nih. Berarti U1 ditambah beda, ditambah beda gitu kan. Ditambah bedanya 2 kali, karena loncatnya 2 kali. Nah, berarti apa? U1 tambah 2 beda gitu. Begitupun nyari ini nih, U4. Berarti apa nih? U4 itu adalah ya U1 tambah 3 beda. Paham ya? Nah, lihat di sini U2 itu U1 tambah 1 beda gitu kan. U3 U1 tambah 2 beda gitu kan. U4 U1 tambah 3 beda ya. Ini jumlah 1 tambah 3 4 gitu ya, logikanya gitu. Dan seterusnya. Berarti kalau misalkan UN-nya, UN itu suku ke berapa? Misalnya suku ke 100 gitu. Kita kan nggak tahu ya. Suku 1000 gitu. Masa kita harus sampai 1000 ya. Nah, UN itu gimana? Jadi U1 ditambah, nah lihat. Ini kan lihat, 4, ini 3. Berarti apa? 3 itu diperoleh dari 4 dikurang 1 ya. 2 itu diperoleh dari 3 dikurang 1. 1 ini diperoleh dari 2 kurang 1. Berarti apa nih? Berarti kalau ini N, in-nya pasti N dikurang 1. Gitu. Kali beda gitu. Inilah rumus suku ke N gitu ya. Rumus suku ke N dari dari deret aritmatika. Ini namanya rumus suku ke N gitu. Ya, rumus suku ke N. Nah, di sebagian buku, bukan sebagian, semuanya mungkin ya. Semuanya kayak gini nulisnya nih. Hampir semuanya. Buku-buku yang nasional ya. Kalau yang internasional ini kayak gini nulisnya. Ya, yang berbahasa Inggris ya. Kayak gini nulisnya ya. U1 tambah N min 1 beta. Nah, kalau di buku nasional kayak gini nih. UN ya. U1-nya itu diganti jadi A. A itu suku ke 1. Tapi ini nggak masalah lah. Ya. U1 sama A sama aja. Jadi yang dijadiin masalah. Oke? Paham ya? Nah, coba kita sebelumnya gini, kita jangan terfokus sama kita kan menentukan pola nih. Jadi jangan terfokus sama rumus, ya. Jangan terfokus sama rumus. Nah, nanti kita kita akan bahas ya apa? Semuanya kita bisa menentukan pola lewat logika kita sendiri. Misalkan gini, kita buka page baru dulu. Oke. Nah, jadi gini misalkan. Jadi gini kan, oh sorry, sebelumnya beda itu tadi apa beda itu? Kita kasih keterangan ya, beda itu apa beda? Beda itu, ya itu bisa apa? Bisa U2 kurang U1, ya, bisa U3 kurang U2 gitu ya. Pokoknya selisih antara suku sebelumnya dengan suku sesudahnya dengan suku sebelumnya. Gitu kan ya, beda itu kayak gini. Nah, pertanyaannya ini, kalau U2 kurang U1 itu beda, ya, berarti kalau U3 kurang U1 berapa? Ya, berarti dia dua beda gitu ya. Karena selisihnya dua suku. Berarti kalau misalkan U5 dikurang U3 itu berapa beda? Ya, dua beda. Terus misalkan U11 dikurangi U6. Gimana? Ya, berarti selisihnya 5 beda gitu ya. Jadi jangan terfokus ke rumus ini. Rumus ini kan fokusnya ke U1 gitu kan. Atau ke A. Nah, sebenarnya kita bisa mencari gitu kan pola dari berbagai suku ke harus U1. Nah, berarti kalau dari sini ketahuan kan U2 itu adalah apa? U1 tambah beda kan? Nah, berarti kalau U3 ini gimana? U1 tambah 2 beda gitu kan ya? Berarti kalau U5 di sini U5 tuh kan bisa dicari dari U3 gitu kan? U3 tambah 2 beda gitu kan? Berarti apa? Kalau U11 di sini kalau dicarinya dari U6 itu berarti 5 beda gitu. Misalkan nih, kamu mau nyari U100 gitu kan? Tapi di soal diketahuinya misalkan U25. Ya berarti apa? U25 tambah ya sisanya menuju 100 berapa? 7 beda gitu. 75 beda. Paham ya?
Sampai sini paham? Oke. Jadi kita nggak harus fokus ke sini, gitu ya, ke rumus ini. Ke rumus U1 kan kalau di buku-buku pasti U1 gitu ya. Oke, U1 tambah apa gitu. Nah, kita patokannya nggak harus U1, lihat aja di soal berapa gitu. Nanti kita akan lihat soal perbedaannya gimana ya. Akan sama nanti hasilnya. Oke, walaupun dengan cara pengerjaan yang berbeda. Nah, misalkan gini nih. Langsung aja ya kita ke contoh soal nih. Pakai warna apa ya bagusnya? Ini aja kali ya. Hijau aja deh. Ya, untuk ngejarin soal kita pakai hijau aja. Oke, rumus suku ke N barisan ini, itu apa? Nah, lihat. Ini berarti saya pakainya U1 aja ya. Kalian mau pakai A, teman-teman mau pakai A boleh. Ya. U1-nya 1. Lihat nih. U2-nya 4 ya. Nah, dari sini kan ketahuan ya. Bedanya itu berapa? Ya. Berarti kan U2 kurang U1. Berapa nih? 4 kurang 1. Oh, bedanya 3. Ini bedanya 3. Nah, gitu ya. Nah, terus UN-nya gimana? Nah, rumus suku ke N. Berarti apa? UN-nya itu adalah U1 tambah N-1 kali beda ya. Berarti apa? UN sama dengan U1-nya 1, apa? N-1 kali beda. N-nya berapa? Kita nggak tahu kan, di sini yang dicari N-nya gitu ya. Nih, N dalam bentuk N. N1 kali 3. Jadi berapa nih UN-nya? UN-nya itu adalah 1 tambah 3 dikali N. Ya, ini kaliin, dikurang 3 gitu ya. Maka UN-nya adalah 1 ditambah, 1 dikurang 3 itu min 2. Berarti 3N dikurang 2. Ini jawabannya gitu. Sebenarnya ada cara yang lebih efisien ya, kayak gini nih. Ini kita pilih dulu. Cara yang lebih efisien tuh kayak gini. Nih, ini selisihnya apa? 3 ya. Ya udah berarti 3N gitu. Ya. Nah, terus lihat eh suku suku masukin N-nya 1. Suku pertama gitu ya. 3 dikali 1 berapa? 3 kan? Benar nggak? 3 dikali 1 3 kan? Tapi ini malah 1. Berarti 3 biar jadi 1 harus diapain? Ya harus dikurang 2. Gitu ya, gampang ya. Contoh misalkan contoh gini nih. 4, 8, 12, 16 gitu kan. Nah, ini bedanya berapa? 4 kan? Oh, berarti ya udah 4N gitu. Nah, sekarang masukin N-nya 1. N-nya 1. 4 kali 1 berapa? 4 kan? Oh, udah cocok. 4 kali 1 4. Ya udah ini gak usah diapa-apain. Paham? Ya, atau misalnya kayak gini. 3 dikali ya 3 misalkan 8, 13, 18. Nah, ini kan bedanya berapa? 5 kan? Ya udah berarti 5N gitu. Ya, 5N. Nah, sekarang masukin suku ke 1. N-nya 1. 5 kali 1 berapa? 5. Oh, tapi suku pertamanya berapa di sini? 3 gitu ya. 5 dikurang berapa biar jadi 3? 5N kurang 2. Gitu ya. Paham ya? Jadi bisa kayak gitu. Jadi nentuin rumus suku ke N dari barisan aritmatika bisa bisa kayak gitu ya, bisa bisa kayak gitu, bisa pakai rumus ini. Ya. Oke, jadi ulang ya. Tadi apa? 1 ke 4. Ya. Ini selisihnya berapa tadi? 3. Maka ya 3N. Masukin N-nya 1. Berarti apa nih? 3 dikali 1 berapa? 3 gitu kan ya. Nah, tapi harusnya ini 1. Berarti apa? Harus berapa nih biar jadi 1? Ya, berarti kurang 2. Maka hasilnya jadi 3N dikurang 2. Kayak gitu. Paham ya? Oke. Lanjut. Nih. Suku ke-8, kedua 8, sorry, barisan aritmatika. Nah, ini gimana nih? Oke, suku ke-1-nya. Ini pakai yang merah, pakai yang lain lebih enak ya. Tapi apa-apa, hijau sama merah aja deh. Hijau aja deh. Nah, U merah aja ya, lebih tajam lah, lebih enak. Nah, U1-nya berapa nih? 17. Ya. U2-nya 14 gitu ya. Berarti ini ketahuan dong bedanya berapa. Ya, selisih U2 dan U1 atau U3 dan U2 terserah ya. Berapa? U2 kurang U1 atau 14 kurang 17. Oh, berarti min 3 nih bedanya. Ya.
Terus apa lagi? Ditanyain adalah suku ke-28. Nah, suku ke-28 itu kan berarti bisa dari U1 ya. Kalau dari U1 berarti U1 ditambah sisanya berapa? 27 beda. Gitu ya. Gimana nih? U1-nya? U1-nya berarti 17 kali 27 dikali min 3 gitu ya. Jadi berapa nih? 17 ditambah dikurang berarti ya. Plus kali minus minus kan ya. Nah, 27 kali 3 berarti 81 ya. Berapa nih? Nah, minus berapa? 64 gitu. Atau kalau misalkan kamu kayak gini nih. Teman-teman misalkan ingin dapatnya dari U2 gitu ya. Ya udah kalau pakai U2 berarti kan 2 menuju 28 kan 2 menuju 28 itu berarti 26 beda ya. Berapa nih? U2-nya 14 tambah 26 kali 3 gitu ya, min 3. Jadi apa? 14 dikurang berapa nih? 78 ya? Bener nggak sih? 26 kali beda 2, 3 kali 2, 6, 3 kali 6, 18. Bener ya, 78 ya? Nah, berapa nih? Minus 64 sama aja. Gitu ya. Jadi nggak harus berpatokan pada U1. Gitu ya. Ya. Oke, next. Oke, teman-teman bisa coba sendiri ya. Boleh di-pause ya videonya gitu. Nanti udah itu di-play lagi buat lihat pembahasannya. Oke, coba di sini. Ya, ini diketahui barisan aritmatika nih. Ini U1 ya. Ini U2. U2 nih, ada komanya nih. U1, U2, U3, U4 gitu ya. Tapi benar nggak sih ini? 1,2, 1 tambah akar 2, ini 3,5 kurang akar 2. Oh, ini 3, salah. Ini 1, ini ya. Ini ya suku 2 ya, ini suku 3. Coba bentar ya. Selisihnya 3. Selisihnya tuh ini. Oke, ini 2 akar 2, 7, 1,5 dan 3,5. Dikurang akar 3. Oke, ya ini suku kedua ya. Ini suku ketiga, ini suku keempat mungkin gitu ya. Iya betul, ha. Ini ada komanya nih ya. Membingungkan. Oke. Berarti ini U1-nya ini kan, U2-nya ini, U3-nya ini, U4-nya ini. Nah, lihat. Nah, bedanya gimana nih bedanya? Ya udah bedanya itu berarti suku kedua dikurang suku pertama, gitu ya. Suku keduanya berapa? 3 ya. Suku satunya itu 1 ditambah, sorry dikurang ini ya, dikurang 1 tambah akar 2, jadi berapa nih? Oke, jadi 3 dikurang 1 minus minus jadi minus dikali plus ya, masuk kurung jadi minus ya. Oke, jadi 3 kurang 1 kan 2. 2 dikurang akar 2 gitu. Itu bedanya. Oke. Nah, suku ke-20-nya berapa gitu. Ya udah berarti U20 itu adalah kita pakai U1 aja ya. U1 tambah sisanya berapa? 19 ya, 19 beda. Oke, U1-nya berapa? U1-nya kan 1 ditambah akar 2 gitu ya. Terus sekali 19 bedanya 2 dikurang akar 2. Oke, jadi berapa nih? 1 ditambah akar 2 tambah 19 dikali 2 itu 38. 19 kali akar 2 itu minus 19 akar 2. Ya udah berarti yang bilangan bulatnya ditambahin ya. 1 tambah 38 itu 39. Udah diketahuan jawabannya. Ya. 38 kurang 19 itu bener gak sih? Oh iya, sorry. 1 ditambah, sorry, akar 2 kurang 19 akar 2. Maksudnya ya, akar 2 sama akar 2. Jadi berapa? Minus 18. Ya, ini kan 1 akar 2. Ini 19 akar 2. 1 dikurang 19 kan 18. Akar 2-nya dibiarin aja gitu. Paham ya? Oke, lanjut. Nih. Oke, silakan di-pause dulu. Kerjain sendiri. Ya, kita bahas ya. Oke. Suatu barisan aritmatika memiliki U1 segini, U5 segini. Suku ke-13 berapa? Nah, ini gampang. Gampang banget ya.
Kita cari bedanya dulu, ya. Kita jangan berpatokan ke rumus ya, patokannya kita ke soal yang diketahui aja dulu. Ya mungkin kalau di buku pembahasannya dihubungin ke sini nih. Jadi cari dulu U1-nya gitu kan, U1 kan udah ada. Cari dulu bedanya, bedanya tuh pakai rumus ini lagi gitu, ya. Nah, kita langsung aja pakai soal yang diketahui aja, ya. Ya U1-nya segini, U5-nya segini. Ya udah, berarti kita akan dapat beda. Kalau udah mau dapat beda, kita harus cari U2-nya dulu gitu kan, biar bedanya ketahuan gitu. Nah, U2 kurang U1. Tapi kita nggak usah. Kita pakai ini aja, langsung aja. U5 dikurang U1, itu berapa beda? Yang diketahui U5 sama U1. Berarti kan bedanya 4 ya. 4 beda gitu, 4 kali beda. Nah, lihat di sini. U5-nya kan minus 5. U1-nya minus 25. Sama dengan 4 beda. Gitu. Berarti minus 5, minus ketemu minus jadi plus ya. 4 beda. Ini berarti minus 5 tambah 25 kan 20. Ini 4 beda ya. Berarti bedanya itu 20 dibagi 4. Dapatlah 5. Itu. Bedanya 5. Nah, ditanyain adalah U13. U13 itu teman-teman bisa dari U1. Kalau dari U1 berarti ini 12. Gitu ya, 12 beda. Sisanya, berarti U1-nya berapa? Minus 25 ditambah 12 beda. 12 dikali bedanya berapa? 5. Jadi berapa nih? Minus 25 tambah 12 dikali 5, 60. Jadi berapa nih? Iya betul, 35. Atau teman-teman juga bisa pakai apa? U5. Berarti kalau dari U5, sisanya berapa? Ya, kalau dari U5 nih. Sisanya, iya 8 beda. Kita buktiin ya. U5-nya berapa? Minus 5 tambah 8 dikali bedanya. Bedanya tadi, iya 5. Berapa nih jadinya? Minus 5 ditambah 8 dikali 5 itu 40. Hasilnya 35. Sama. Dua-duanya sama. Paham ya? Oke, berarti ini yang C. Gitu ya. Terus. Nah, gini. Ntar yang ini. Oh ya, belum ya. Yang ini aja deh. Nah. Pada barisan 8, 19, 30, 41, bilangan 327 merupakan suku keberapa? Nah, ini kan U1 ya. U1. Ini U2 gitu kan, dan seterusnya. Ini UN. Yang dicari itu N-nya ini keberapa gitu ya. N-nya itu berapa? Paham ya? Paham pertanyaannya? Oke, dia suku keberapa nih 327? Ya udah, kamu cari bedanya dulu aja. Ya, kalian cari bedanya berarti U2 dikurang U1. Berapa nih? U2-nya berapa? 19. U1-nya 8. Oh, berarti bedanya 11. Itu pertama, dapatlah. Kedua, yang dicari UN kan? UN itu apa UN? Ini UN kan? UN itu adalah rumusnya gimana? Kalau dari U1 berarti UN itu U1 tambah N-1 kali beda gitu ya. Nah, ini rumus umumnya. Jadi kalau mau nyari rumus boleh pakai ini gitu ya. Silakan. Tapi kalau misalkan bukan nyari rumus, kita nggak harus berpatokan pada U1 sekali lagi ya. Apapun yang diketahui di soal langsung aja pakai. Oke, nah di sini UN-nya kan ketahuan di soal ya, 327. U1-nya itu kan 8. Nah, kita cari angka N ini gitu kan. Bedanya kan ketahuan 11. Gitu ya. Ya udah, kita pindahin ya 327 kurang 8 berapa? 327 dikurang 8 berapa? 319 sama dengan apa nih? Oke, kaliin ini ya 11N dikurang 11 gitu ya. Oke, berarti apa? 11N sama dengan ini tambahin aja ke sini. Berapa? 330 gitu ya. Benar nggak? Oke, berarti N-nya adalah 330 dibagi 11. Berapa nih? 33 dibagi 11 itu 3 kali 10. Berarti 30. Oh, berarti 327 itu adalah suku ke 30. Gitu ya. Oke, next nih. Oke, suku keempat dan suku keenam suatu barisan aritmatika. Oke, adalah ini dan ini. Oke, kita tulis. Suku keempatnya berapa? 4,5. Ya, tulis aja 4,5 gitu ya. Terus suku ke-6 itu
5,5 gitu. Maka suku ke-17 gimana? Nah, mungkin kalau misalkan pembahasan di buku, kayak gini. Cari dulu A-nya. U4 itu adalah apa? A tambah N minus 1 tambah beda. N berarti 3 beda gitu ya. Kalau pakai rumus. Gitu ya. Nah, gini kan kalau pakai rumus ya. 4 kurang 1 kali beda. Nanti dapatlah A ditambah 3 beda. Itu sama dengan apa? U4 tuh setengah. Nanti apa? U6. U6 itu apa? A ditambah 6 kurang 1, 5 beda gitu kan. U6 itu berapa? 5 setengah. Sama dengan A ditambah 5 beda. Nanti ini sama ini kamu eliminasi. Dapatlah A sama B-nya. Nanti U17 itu diperoleh dari A tambah 16 beda. Gitu kan ya. Karena A sama B-nya udah ketahuan, nanti kalian dapat UN-nya gitu. Nah, saya nggak ngerekomendasiin kayak gitu ya. Kita langsung aja pakai sumber daya yang ada di soal. Lihat, ini kan U6 sama U4 ya. Langsung aja kurangin U6 sama U4. Itu berarti bedanya 2 beda gitu ya, selisihnya 2 beda. Karena selisih sukunya ada 2 gitu, 6 ke 4. Nah, berarti apa? U6-nya berapa? 5 setengah kurang 4 setengah sama dengan 2 beda. 5 setengah kurang 4 setengah kan 1. Bener nggak? 2 beda ya. Maka bedanya berapa? Bedanya setengah. Itu bedanya setengah. Nah, sekarang berarti U17 gimana? U17, nah itu kan kalau di rumus kan berarti A tambah 16 beda ya. A tambah 16 beda. Nah, tapi kita kan nggak tahu A-nya berapa atau U1-nya berapa. Kita pakai aja yang ada di soal. Di soal kan adanya U4 sama U6. Teman-teman bisa pilih. Nah, misalkan di sini saya pilih U4. Berarti sisanya kalau kayak gitu nih, U4 menuju 17 kan, 4 menuju 17 berarti tambah 13 beda gitu ya. Berapa nih U4-nya? 4 setengah sama 13 kali setengah gitu ya. Jadi berapa nih? 4 setengah tambah, nah ini kan 13 setengah itu kan 13 per 2 ya. 13 per 2, 13 per 2 kalau dibuat pecahan campuran jadi berapa tuh? 6 per 2 ya, 6 setengah ya. Oke, jadi berapa nih? 4 tambah 6, bener nggak sih? Bukan 6 setengah, 5. Bener nggak sih? 6 setengah. 4 tambah 13. 4, U6, ini U4 ya. U6, U4. 5 kurang 4, 1 ya. 5 setengah tambah setengah 1. 1, 2 beda. Bener ya, takutnya ada yang salah nih. U4, U4-nya kan 4 setengah. 4 ke 17 itu, bener ya? 4 ke 17 itu 13 ya. 4 tambah 3, 14, 4 tambah 3, 17. Oke, benar. 13 setengah itu berarti, benar. Oke, benar. 13 setengah itu berarti 6 setengah ya. Benar. 4 tambah 6 kan 10. Ya. Setengah tambah setengah, 1. 10 tambah 1 berapa? 11. Gitu. Paham ya? Oke, nah sekarang nih, dua lagi. Nah, di antara bilangan 9 dan 111 disisipkan sebanyak 33 bilangan. Sehingga bilangan semula dan bilangan-bilangan yang disisipkan tersebut membentuk barisan aritmatika. Suku ke-23 dari barisan tersebut apa? Ini, ini kan ini ada 9, ini 11. Nah, di sini tuh ada 33 lagi. Ya, jadi membentuk barisan aritmatika, disisipkan gitu. Awalnya kan cuma ada dua bilangan nih, 9 sama 111. Nah, disisipkan 33 bilangan, berarti totalnya jadi 35 ya. 33 bilangan yang disisipkan, suku pertama sama suku terakhir yang ada di soal. Jadi totalnya 35. Gitu ya. Nah, ini ada rumus gitu ya. Jadi kalau misalkan di antara dua bilangan P dan Q disisipkan N bilangan, maka akan terbentuk dari aritmatika yang baru. Bedanya gini sekarang. Bedanya itu adalah, ini kan, berarti ini kan, ini sama ini beda ya. Beda perbedaan gitu. Nah, kalau disisipkan sebanyak N gitu, N suku baru, ini jadi kayak gini. Jadi, Q kurang P gitu kan, berarti Q itu di yang ini ya, Q. Dalam kasus ini Q itu yang ini, yang 111, ini P gitu kan. Dibagi N tambah 1. Ya. N-nya kan 33 gitu kan yang disisipkannya. Nah, ditambah 1 gitu ya. Oke, jadi bedanya gimana nih sekarang bedanya? Q-nya berapa nih?
nya 111 dikurang 9 dibagi 33 ditambah 1. Gitu ya. Oke? Nah, kenapa ditambah 1? Ya kan berarti kalau misalkan ini dua bilangan. Ini kan awalnya dua bilangan. Disisipkan satu bilangan kan jadi 3, bener nggak? Misalkan di antara misalkan satu bilangan misalkan 50, berarti kan jadi 3 bilangan. Kalau disisipkan dua bilangan jadi 4. Gitu ya. Oke? Oke. Nah, jadi gini. Awalnya kan ini ada dua nih. Disisipkan satu bilangan kan jadi 3. Berarti kan jadi nambah satu. Bener nggak? Nah, jadi kalau disisipkan misalkan disisipkan dua bilangan gitu kan? Disisipkan dua bilangan. Nah, berarti kan jadi 4 ya. Oke. Nah, terus kalau misalkan ya udah berarti berarti nih langsung aja nih, langsung aja kerjain. Berapa nih? Berarti 100 ini berarti 102 ya dibagi 34 berapa tuh? Berapa? Iya 3. Berarti bedanya itu 3. Gitu ya. Jadi misalkan gitu ya. Jadi kalau misalkan nih kita ulang kan tadi ya, 9, 111 ini kan ada dua bilangan, disisipkan satu, berarti jadi 3, berarti nambah satu gitu ya. Oke. Oke. Nah, suku ke-23, berarti suku ke-23-nya gimana? Suku 23 berarti apa? Ya, U1 tambah 22 beda gitu ya. Nah, U1-nya berapa? U1-nya itu berarti U1-nya berapa U1-nya? 9 ya. 9. Ini U1, ini UN. 22 bedanya 3. Jadi berapa nih? 9 ditambah 66 berapa? Sini aja deh, biar enak. Nah, 9 tambah 22 dikali 3. Jadi 9 ditambah 66 berapa? 75. Yang D gitu. Oke. Yang akhir nih, suku tengah. Nah, suku tengah tuh gini gampang aja nih. Kalau ini satu, ini 3, ini 5. 3 itu kan bisa diperoleh dari gimana coba? Ini kan suku satu, suku ketiga, atau suku ke N. Ini tengah-tengahnya kan. 3 ini kan bisa diperoleh dari apa? Satu ditambah 5 dibagi 2 gitu kan. Kalau nyari tengah-tengah tinggal awal tambah akhir dibagi 2. Maka untuk nyari suku ke suku tengah itu kayak gini. UT gitu ya. Biasanya nulisnya UT. Itu tinggal U1 ditambah UN dibagi 2. Ya. Nah, lihat di sini. Suku pertama itu katanya apa? 4. Nah, dan suku tengahnya itu berapa? 34. Pertanyaannya, suku terakhir barisan tersebut berapa? Ya suku terakhir ya UN. Gampang ya. Jadi gimana nih? Langsung aja masukin ke sini. Masukin aja langsung ke sini. Jadi gimana nih? Jadi UT-nya berapa? 34 sama dengan U1-nya 4 ditambah UN dibagi 2. Ya udah berarti berapa nih? 68 ya. Ini kali ini 68. Ini 4 ditambah UN. Nah, UN-nya berarti berapa nih? 64 gitu. Ya, paham ya? Oke, oke untuk barisan aritmatika dicukupkan sampai sini dulu. Nah, nanti di video berikutnya kita akan eh, belajar tentang deret aritmatika ya. Oke, kalau begitu kita akhiri videonya ya. Boleh di like atau di share ya. Kalau dirasa ini ada manfaatnya. Oke, sampai sini dulu. Sampai jumpa.